Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kawan semua selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi di channel ini, lanjutin kisah Jining yang telah masuk ke Akademi Heiban untuk menimba ilmu kultivasinya. Di dalam akademi, Jining bertemu dengan teman-teman baru dan juga murid lain yang iri akan status murid panggilan khusus milik Jining. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Sampailah Jinong di sebuah padang pasir dan berniat meminta sedikit makanan pada orang yang ditemuinya. Namun yang terjadi, orang-orang itu malah berniat jahat, ingin merampas pedang yang dibawanya. Tidak berapa lama, datanglah Dongki mengusir orang-orang itu dan memberikan sebuah segel tanda masuk ke arena tanding bernama Tian Baoshan, tempat orang-orang barbar bertarung sebagai gladiator untuk mendapatkan Heibandan. Adegan pun berlanjut pada murid-murid Heba yang berkumpul di depan pengumuman misi berhadiah 100.000 Heibandan bagi siapa saja yang bisa membunuh monster ular Cimangse. Di sana, Dauren Lata, si murid terkuat akademi, mengumumkan bahwa dia tidak akan mengikuti misi itu untuk memberikan kesempatan pada murid lainnya. Dan di saat bersamaan, Dauren juga menantang Jining untuk mengambil misi tersebut sebagai pembuktian bahwa dia memang pantas mendapat predikat murid panggilan khusus. Tanpa pikir panjang, Jining yang juga membutuhkan Heibandan langsung membunyikan genderang tanda misi telah diterima olehnya. Jinong dikisahkan telah sampai di Tian Baoshan dan menunjukkan segelnya kepada para penjaga yang langsung mempersilahkannya masuk. Di sana, dia pun menyaksikan para gladiator saling bertarung, disaksikan oleh Tong Yu dan Suyi kepala Tian Baoshan, sekaligus tangan kanan dari Dongki. Tong Yu yang telah diberitahu oleh Dongki sebelumnya tentunya menjamu Jinong dengan makanan dan minuman terbaik di Tian Baoshan. Tidak sampai di situ, Tong Yu pun mengatakan bahwa Jinong bisa mendapatkan 10.000 Heibandan setiap pertandingan yang dimenangkannya di arena Tian Baoshan. Namun Tong Yu harus menguji kemampuan Jinong terlebih dahulu dengan pertarungan dengannya.
Di sisi lain, Guru Dianca yang khawatir akan keselamatan Jining memerintahkan Wei Yu untuk mendampingi Jining dalam menaklukkan monster ular Cimangse, mengingat kesulitan misi yang tergolong sangat sulit. Jinong yang telah resmi menjadi gladiator Tian Baoshan melakukan pertandingan pertamanya di arena tempur. Sementara Dongki menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan dan yakin bahwa Jinong adalah benih Nuwa yang terpilih jika dilihat dari perkembangan pesatnya. Jinong rencananya akan dibuat bertambah kuat dengan tiap-tiap pertarungan sampai akhirnya nanti akan dimanfaatkan oleh Dongki menjadi pasukan di bawah bendera Wu Jianmen. Dari kejauhan juga terlihat seorang wanita bercadar yang secara misterius mengamati pertarungan Jinong, seakan ingin mencari informasi yang belum didapatkannya. Sampailah Jining kembali di danau tempat monster ular bersayap dulu bersemayam. Namun kali ini, Jining berfokus untuk membasmi monster ular Cimangse berdasarkan request misi yang diberikan oleh Akademi Hebai. Mereka pun mengendap-endap, bersembunyi di ilalang, sampai akhirnya Cimangse pun muncul dan mulai menyerang mereka dengan ganasnya. Serangan-serangan pedang Jining dan Wei Yu terasa tak mempan melawan tebalnya sisi kulit Cimangse, hingga mereka pun akhirnya kabur dan terkena semburan api Cimangse. Sekali lagi, Jining pun diselamatkan oleh Pertapa Huang di dasar danau monster ular. Lalu, setelah Jining menceritakan bahwa dia berada dalam misi untuk membasmi Cimangse, Pertapa Huang pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat mudah, asalkan mereka menguasai jurus yang akan diajarkan Pertapa Huang, dengan syarat bahwa Jining akan membawakannya arak terbaik di kunjungannya lain waktu, dan juga agar mereka tidak membocorkan rahasia tempat Pertapa Huang tinggal. Pertapa Huang juga hanya akan memberikan ilmunya ini kepada Wei Yu, yang dianggapnya lebih siap secara ketenangan Qi ketimbang Jining yang masih pemula dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Mereka pun sekali lagi mencoba melawan Cimangse dengan mengandalkan jurus yang diajarkan oleh Pertapa Huang, yang bisa langsung melihat di mana titik lemah dari sang monster ular. Dengan jurus pedang Pertapa, akhirnya Jining terus menggempur kelemahan sang ular di mata kirinya, hingga sang ular pun dibuat tak berdaya.
Saat akan melancarkan serangan pamungkas, tiba-tiba muncullah seorang wanita bernama Gong King yang mencegah Jining dan mengaku sebagai tuan si ular yang merawatnya dari kecil. Gong King pun memohon kepada Jining agar tidak membunuh ular tersebut karena Cimangse adalah merupakan ular terakhir dari kaumnya yang hampir punah. Mendengar alasan Gong King yang masuk akal, Wei Yu pun menawarkan solusi agar ular itu tidak dibunuh, namun harus menjadi ular mistis yang disegel dalam pedang yang dibawa oleh Jining agar orang-orang di sekitar danau merasa tenang. Solusi itu pun disampaikan oleh Gong King kepada ular Cimangse dengan bahasa ular yang dikuasainya. Dan untungnya, solusi itu disetujui oleh Cimangse yang perlahan masuk ke dalam bilah pedang biru yang dibawa oleh Jining. Akhirnya, Gong King pun ikut ke Akademi Hebei untuk menjelaskan asal-muasal ular Cimangse, hingga para guru pun setuju agar Cimangse disegel saja daripada membunuhnya. Sebelum Gong King pergi, sebagai rasa terima kasihnya, ia pun mengatakan pada Jining untuk jangan sungkan memanggilnya jika keadaan mendesak, dengan cara memanggil namanya di depan pedang yang dibawanya, hingga Gong King pun akan muncul dari pintu dimensi. Adegan pun berpindah pada Wei Yu yang mendesak agar guru Diancai menceritakan padanya mengenai asal-usulnya yang selama ini disembunyikan oleh gurunya itu. Dan berkat sifat keras kepala Wei Yu, akhirnya Diancai pun menyerah dan bercerita bahwa Wei Yu adalah keturunan terakhir klan Feng yang diselamatkan oleh Diancai dari pembantaian Wu Jianmen ketika masih bayi, yang disebabkan karena klan Feng adalah sekutu dewa Nuwa selain klan Qiu yang akan menjadi tempat lahirnya benih pembasmi Raja Dewa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan film seru lainnya. Om Santi Santi Om.